Selamat siang semuanya dari Milan. Kembali lagi, selamat datang di POV Milano. Sama saya, Ibnu Fajar. Bisa di-follow juga Instagramnya, ada di @POV_Milano dan saya _Ibnu_Fajar. Hari ini kita jalan agak sedikit lebih jauh karena tadi rencananya mau naik metro, mau naik subway. Kita mau coba jalan ke area Brera di Milano. Tapi ternyata hari ini, hari Jumat, tanggal 26 Maret 2021, itu adalah jadwalnya mogok kerja buat jaringan transportasi publik. Walaupun tetap ada 1-2, kita lihat tadi ada tram nomor 9 melewat, tapi secara resminya tanggal 26 Maret ini adalah jadwalnya mogok strike untuk semua jaringan namanya ATM, Azienda Trasportazione di Milano. Mereka setiap tahun memang punya jadwal untuk strike. Jadi memang resmi dari jadwal mereka yang sudah di submit ke pemerintah dan disetujuin. Nah, kalau strike itu tidak 100% juga nggak ada transportasi publik. Kayak tadi kita lihat masih kelihatan ada tram 9 lewat, masih ada bis lewat, tapi frekuensinya jadi sangat jarang sekali. Lebih biasanya sekitar setiap 7 menit ada bis lewat. Mungkin jadwalnya berubah menjadi lebih lama, bisa jadi 21 menit atau kadang-kadang sampai setengah jam sekali baru ada bis lagi yang lewat. Aturan resminya strike itu mereka bisa mulai dari jam 8.45 pagi sampai jam 3 sore. Jadi mereka benar-benar antara sangat membatasi jumlahnya atau sama sekali tidak ada servis. Nah, dari jam 3 sore sampai sekitar jam 18.30 kalau saya nggak salah, itu mereka tetap harus menyediakan layanannya. Karena pertimbangannya adalah sebelum jam 8.45 pagi orang masih butuh untuk berangkat ke sekolah atau berangkat ke kantor. Sedangkan dari jam 3 sampai jam setengah 7 itu adalah jam buat mereka pulang dari kantor. Nah, setelah itu sampai jadwal operasional mereka dari jam setengah 7 sampai sekitar jam, kalau nggak salah jam 1 ya, jam 1 pagi. Itu untuk subway mereka kembali strike. Sementara bis yang umumnya beroperasi 24 jam, mereka langsung strike lagi sesuai dengan jadwalnya mereka. Jadi dirubah rencananya. Balik lagi kita naik sepeda merah ini, sepeda Lime, yang percaya atau enggak masih tetap sepeda yang sama dengan uang 1 euro yang ada di keranjang depannya. Kita jalan dari stasiun Centrale, terus barusan kita melewati ini Piazza Repubblica, area kantor. Kita biasanya datang dari sisi sebelah kanan kalau berangkat dari rumah. Terus jadi sekarang kita coba gini, kita coba dari sini mengikuti terus, mudah-mudahan masih panjang jalur sepedanya ya. Kalau enggak ya kita gabung sama jalur biasa. Kita coba tembus ke Turati. Dari Turati nanti kita masuk ke Monte Napoleone, lalu
kita belok ke arah Brera sambil jalan-jalan. Kita sambil nunggu lampu merahnya. Ya, video kali ini saya coba flip kamera yang saya pakai. Saya pakai DJI Osmo Action. Saya klip ke tas kamera. Biasanya angle-nya agak ke bawah. Kita lebih banyak melihat porsinya jalanan daripada porsinya horizon, porsinya langit. Jadi ini kameranya saya flip, terus sudutnya saya naikin sedikit ke atas. Mudah-mudahan lebih banyak yang bisa kita lihat ya. Tapi ntar baru ketahuan nanti pas sudah mulai editing. Pak, silakan Pak, saya merah Pak. Ragu dia. Enggak, dia merah juga ternyata. Oke. Ya udah, sama-sama merah, nunggu aja kalau gitu. Ini yang saya ceritain di video sebelumnya. Setiap kali kita ngelihat ada tangga atau ada lift, terus ada logo M merah dengan font warna putih, ntar lewat dulu. Itu akses menuju ke subway, ke Metropolitana namanya. Nah, satu hal lagi, kalau kita perhatiin railingnya itu warnanya sesuai dengan warna jalur keretanya. Jadi kalau misalnya railingnya kuning, berarti memang itu akses untuk menuju Metropolitana jalur kuning. Parkirnya marang melintang. Mari sini dulu. Oke. Sepertinya dari sini jalur sepedanya gabung lagi sama jalur kendaraan umum. Jadi kalau memungkinkan saya naik ke atas trotoar yang lebih lebar, jalan pelan-pelan biar nggak ganggu yang pejalan kaki sambil nyebrang. Oke. Iya. Kita udah ngelewatin Piazza Republika di belakang kita. Di sini kalau nggak salah konsulat jenderalnya, ada konsulat jenderalnya Prancis sama konsulat jenderalnya Amerika. Ada Starbucks di sini. Ya, betul. Oke deh. Rapat banget jalanannya. Nah, ada lampu merah. Yang di seberang sana itu konsulat jenderalnya Amerika. Kita sudah masuk ke areanya Turati. Ya, Turati. Nama piazzanya Piazza Stati Uniti di Amerika. Nama piazzanya udah piazzanya US of A. Tiap kali ngelewatin jalan yang paving block, sebisa mungkin saya nggak ngomong dulu karena suaranya jadi bapak-bapak kayak gitu. Iya, agak cowboy di sini karena nggak ada lampu merah. Ini satu arah, harusnya saya bisa lewat langsung. Oke. Nah, agak ragu. Banyak yang lewat jalur. Oke. Kedengarannya kecil. Kalau mau lewat situ saya harus gandeng sepedanya, nggak bisa saya naikin. Jadi kita jalan santai aja, pelan-pelan, sambil nyusurin jalan. Oh iya, sambil ngobrol. Untuk kanal POV Milano ini, saya masih mencoba berbagai macam approach, berbagai macam format. Karena saya juga nggak bisa bikin ini benar-benar jadi 100% video
tour virtual yang sayanya nggak ngomong. Tapi saya juga pengen bikin ini kayak apa ya? Buat temen ngobrol sambil jalan. Jadi kalau ngelihat sekarang kan banyak banget, hampir semua orang bikin podcast. Ya, jadi anggap aja ini kanal POV Milano, bisa buat sambil jalan-jalan keliling kota Milan, kita naik sepeda atau kita naik skuter listrik, atau nanti kita sambil jalan kaki sambil dengerin saya ngoceh, sambil saya dengerin saya ngomong. Saya akan ngomong apapun juga yang saya anggap menarik. Gitu kayak tadi di awalnya kita buka dengan obrolan tentang jadwal strike. Nah, balik lagi kayak tadi yang saya bilang. Ini salah satu contoh pintu masuk buat ke area Metropolitana. Yang ini ditutup kebetulan karena memang strike. Jadi, ya sekalian dilihatin aja. Kalau lagi strike, ditutup pintunya juga. Jadi kita lihat warna railingnya pun kuning. Terus ada kotak merah dengan font warna putih M. Nah, ada hal yang menarik. Ini biasanya saya nemuinnya di Firenze. Kayak rambu lalu lintas, rambu Verboden itu dibuat menjadi karya seni. Ada seniman ya, ada artisnya. Nanti saya tulis di layar, saya juga lupa namanya. Waktu saya kunjungan ke Firenze, jalan-jalan ke Firenze untuk pekerjaan, itu saya sempat sambil jalan bawa kamera, muter-muter, saya fotoin berbagai macam rambu jalanan yang dihias, sedikit dirubah, tapi memang nggak tahu apa itu resmi, apa itu memang bentuk salah satu street art. Nanti saya masukin beberapa fotonya di video ini. Kita udah masuk ke areanya Brera, dari seberangnya Monte Napoleone. Sini ada kantornya Giorgio Armani, barusan kita lewatin sebelah kiri. Kita barusan dari Via Borgo Nuovo. Sekarang kita masuk ke Via Fiori Oscuri. Ini areanya, area pedonale. Sebentar, kita putar dulu. Putar sedikit. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat ada sign seperti itu, area pedonale itu adalah area pejalan kaki. Jadi di area ini, kecuali memang penghuni atau kendaraan operasional yang ada fungsinya, cuma mereka yang boleh masuk ke area ini. Untuk kendaraan bermotor atau mobil, kayak mobil ini pasti mobil mungkin dipakai buat loading atau ada pekerjaan yang mengizinkan dia berada di area ini.
Kita sekarang ada di sini. Kita lagi ngelihat Pinacoteca di Brera. Ini museum seni. Di dalamnya ada berbagai macam koleksi lukisan dari tahun 1400-an. Kalau misalnya lagi nggak pandemi, kita bisa masuk ke dalam, kita bisa lihat-lihat. Kalau nggak salah masih di zona merah seperti ini, museum pun masih tutup, belum bisa buka. Salah satu seniman pelukisnya, Francesco Hayez. Patungnya ada di sini. Satu sisi, di masa pandemi seperti ini, nggak banyak yang bisa kita lakuin. Tapi, tempat-tempat seperti ini jadi terasa lebih tenang, tidak terlalu banyak turis. Lebih relaxing jadinya kalau menurut saya. Di video sebelumnya, ketika saya rasa kayak 2 video sebelum ini deh. Ketika kita jalan melewati Corso Como, cerita tentang aperitivo. Nah, di Brera ini salah satu lokasi yang memang terkenal buat aperitivo. Bar Brera salah satunya. Sini kalau lagi kondisi normal, ramai sekali. Semua pada ikut aperitivo di sini. Kayak sekarang tulisannya yang masuk cuman boleh maksimum 3 orang. Dan cuman boleh dibawa pulang, nggak boleh makan di tempat. Kayak ada asporto, jadi semua primi secondi, semua makanan secondi, pizza, hamburger, sandwich, toast. Primi secondi itu makanan utama, makanan kedua. Ya, mudah-mudahan semua segera kembali normal. Oh ya, dan di ruas ini biasanya selalu dipenuhin dengan ada hari-hari tertentu atau minggu-minggu tertentu, area ini penuh dengan pasar khusus untuk barang-barang antik, barang-barang seni. Tapi lagi karena kita lagi masuk di zona merah, untuk pasar saat ini yang diizinkan untuk buka itu memang cuma yang berhubungan dengan produk makanan, produk bahan makanan. Ini A.G. Spalding and Bros, 120th Fifth Avenue, New York. Wow. Ini ada toko parfum, toko kosmetik. Banyak barang-barang collectibles yang bisa kita temuin di sini. Barang-barang antik kayak itu meja apa namanya? Football. Meja sepak bola. Terus ada action figure. Ada Betty Boop, ada Superman, Thor, Batman, Wonder Woman, M&M's. Banyak sekali. Ini bagus banget. Sekolah. Ini sains sekolah. Sekolah itu sekolah. School.
Kameranya digeser dulu sebentar, nggak tahan ngambil kamera. Kamera digeser ngambil kamera, maksudnya apa sih Bu? Pasti miring, nggak mungkin nggak. Jadi kita coba lihat dulu. Udah lama nggak dipakai kamera ini karena selalu pakai kamera yang kecil. Oke, 1.2050 kita turunin sedikit exposure value-nya. Oke, gelap. Yuk, kita lanjut lagi. Kita susurin sampai ke ujung jalannya. Wah, ada butcher di sini. Wah. Kita putar, cari pintu masuk yang lain. Balik lagi ke area Brera, tapi kita masuk dari gang yang lain. Dari Via San Carpoforo. Stiamo modificando. Ketinggian ISO-nya kayaknya kita turunin ke 320. EV-nya kita naikin jadi 0 aja. Oke. Minggir dulu, ada mobil lewat. Barusan di awal bilangnya mau jadi video yang sambil saya ngobrol, tapi ternyata malah lebih banyak diemnya. Kalau lagi keluar motret, kadang suka kepikiran hari ini mau ambil temanya apa ya, karena nggak terlalu banyak orang yang lewat. Dan saya ngeliat ya si bapak itu. Kayak gini deh, motret pakai kamera yang udah berumur, udah tua. Jadi baterainya suka lupa dicas. Itu udah habis yang ini baterainya. Kita masukin spare baterai yang ini. Mudah-mudahan nggak lupa ngecas yang ini juga ya. Oke. Oh ya, kalau emang suka motret, suka foto-foto, saya ada satu kanal lagi. Ada kanalnya namanya saya Ibnu Fajar. Linknya nanti saya tulis di bawah. Ada Instagramnya juga. Itu isinya memang saya motret-motret aja. Baterainya juga kosong, tapi nggak tahu, coba ya.
Sih bisa kayaknya sih. Yuk, jalan lagi. Noi ci siamo appodati alla stazione del tempo, che ha detto firmato la lettera. Lui ha detto nella foto, di bonificare il di Vabbè, io Tanta gente in Brera. Sedih dengarnya.
Ya, dia bilang, ya pada suatu waktu banyak orang di Brera. Buat negara yang kalau saya tidak salah hampir sekitar sepertiga dari pendapatan ekonominya itu dari sektor pariwisata, di mana termasuk ya restoran, kafe, hunian, hotel. Ketika kondisinya lagi seperti ini, ya memang jadi sulit. Tempat ini ya walaupun terdengarnya jadi egois ketika saya bilang kalau sepi enak bisa dinikmatin, ya tapi sistem ekonominya di sini ya sulit, nggak akan berjalan dengan baik kalau misalnya tidak ada pendapatan dari turis, dari wisata. Jadi ya mudah-mudahan segera semuanya lebih baik, terus makin cepat. Mudah-mudahan besok-besok kalau kita bikin video kayak gini, saya nggak sepedahan sendiri tapi sama teman-teman yang udah ada di sini, udah sepedahan sambil putar-putar. Ya mudah-mudahan, insya Allah. Kita balik lagi ke jalan yang tempat tadi kita masuk. Mohon maaf kalau sekarang agak lebih diem jadinya, padahal janjinya di depannya mau bikin kayak podcast biar ramai. Tapi begitu masuk ke sini ya satu suasananya emang apa ya, emang enak, memang tenang. Jadi dan saya juga sambil foto-foto tadi, kebiasaan kalau sambil foto-foto kebanyakan diem, celinguk, nyari apa yang bisa difoto. Ya, terima kasih buat semua, buat teman-teman yang sudah mampir, yang sudah nonton. Kalau memang suka videonya, silahkan di like dan di subscribe channelnya. Saya Ibnu untuk POV Milano pamit. Terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya. Dah.